Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak sebelumnya mengganggu waktu dan tempatnya kami repotkan. Ya udah apa-apa ada pagi. Sebelumnya kami dari mahasiswa Universitas Muara Kudus, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar mau mewawancarai Bapak mengenai tugas kami observasi yaitu tentang pendidikan karakter, yaitu nilai-nilai karakter yang berbasis di masyarakat. Ya, ya. Nah, Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, monggo Pak. Oke. Nggih. Kula diparingi asma. Saged Jawa nggih? Nggih, saged. Nah, saya dikasih nama orang tua, diparingi asma tiyang sepuh niku Wasis Setiawan. Harapan orang tua niku Wasis niku pinter nggih. Wong dadi wong sing Wasis pinter. Setiawan niku setia terhadap semua orang, semua makhluk. Jadi sisane niku dadi wong sing pinter, sing iso menghargai semua orang. Kita tapi macam bapak niku. Karena setiap nama itu Ada maksud dan tujuan masing-masing orang tua. Nggih niku. Pengalaman kula nggih. Nah, dengan kesamaan perkenalan Pak. Nah, niki gantosan kalau kali rencang-rencang nggih perkenalan nggih. Nek asma kula niku nama saya Ahmad Saik. Nggih. Saya nganu kula saking Jepara Pak. Jepara pundi? Kula Jeparane welahan Pak. Oh, nggih. Baik, kula Isan dibilang dari Pak. Saking? Saking dari Pati. Oh, dari kita. Allah nggih. Sebae pundi? Tentang kau wali orang Saputriani. Saking Tegal. Tegal kok, dari kok. Oh, padha mendok. Setunggal. Oh, anggone carita saking Bikimawon Japan. Nggih. Ya, Ridwan Pak, Nggih. dari Riau. Oh, Rio Sumatera. nggih. Bos sawit. Nggih. Sawit. nganu Pak, sawit niki. Bos sawit. Bos gajah, bos sawit. Nggih, tujuannya berarti Berarti wawancarai jenengan Pak, Nggih. menanyakan beberapa hal mengenai nilai-nilai karakter di masyarakat menika. Nggih. Saya itu tak besok jenengan. Saya tak tanya. Nggih. Yang dimaksud nilai karakter. Nah, karakter itu memang ada terowongan. Nah, cara Jawa pendapat saya nggih, kan karakter itu kebiasaan orang di suatu wilayah. Nah, ditambahin nilai-nilai ini kelihatannya ya agak bingung nilai-nilai karakter. Cuma nek karakter seseorang ini nanti dinilai itu baru bisa nilai karakter gitu. Tapi nek artinya nilai-nilai karakter ini pripun? Kalau ngeten Pak, kalau nilai-nilai karakter itu lebih ke bagaimana itu suatu masyarakat ibarat di masyarakat tersebut. Kalau nontonin jenengan, kalau anu sedaya rencang-rencang jenengan, teman-teman jenengan, itu dalam bermasyarakat gotong royong apa pripun Oh, dalam seperti itu. nggih. Nggih, gini Mas, nggih baik tak jawab nggih. Nggih. Jadi nek penduduk desa Japan nika dikarenakan Japan itu masih di pinggiran di pelosok desa nggih. Kehidupan itu sebetulnya masih sederhana. Menerapkan hidup sederhana, menerapkan gotong royong masih ada. Karena nek wong desa niku nek kalih penduduk kota pasti beda. Nggih. Kalau di kota itu kan rata-rata kan kamu, saya kan gitu kan. Iya. Nah, penduduk di desa pasti tidak seperti itu. Walaupun untuk saat ini hampir kurang lah istilahnya. Kerukunan gotong royong itu rodok susut, tapi pasti masih ada rasa gotong royong, toleransi itu kalau penduduk desa pasti masih ada. Nek masyarakat desa Japan itu karena memang di pinggiran hutan, desa di pinggiran hutan itu nggih, kehidupan di sini itu karakter masyarakatnya karakter hidup sederhana. Kenapa kalau hidup sederhana? Karena di desa itu kan mayoritas petani. Nah, namanya petani itu penghasilan itu kan ya tidak banyak, gitu. Jadi di rata-rata kehidupan itu menerapkan hidup sederhana, wis urip
sak mampune, yang penting rasa syukur kita ada. Karena kebahagiaan itu belum tentu mewah, nggih. Kaya raya, tapi sederhana, yang penting dinikmati, disyukuri. Saya yakin itu nanti ada kebahagiaan tersendiri. Terus Pak, kalau masalah tadi kan masalah Bapak Sanjang nih, kalau yang mriki niku gotong royongnya masih tapi rada memudar ngoten Pak. Nggih, istilahnya dibandingkan saya waktu kecil, dibandingkan di tahun 90-an, di awal 2000-an, dan saat ini memang perubahan itu ada Mas. Oke. Kalau cilik ini sih kental, nggawe griya ngeten iki, satu RT bareng-bareng, nggih. Karena dulu kan kehidupan kan penting iso mangan, iso nyandang di papan walaupun sederhana nggih. Nah sekarang kan dituntut kebutuhan. Anak sekolah, nggih, bayar listrik, bayar air, segala macam itu tuntut juga ada. Makanya secara otomatis memang gotong royong itu agak memudar, agak gini, tapi tetap nek gotong royong pasti ada di desa. Tapi masih kental gitu Pak. Masih kental, nggih, masih kental. Soalnya berarti di desa sini masih guyub rukun. Nggih, nek guyub rukun nggih, masih rukun. Cuman kalau waktu saya kecil itu kan memang listrik tidak ada, nggih. Saya lahir itu tahun 72, jadi di area ini kok dunia penting ini ngalami, nggih. Jadi orang mikir bayar listrik. Sepeda ontel itu jarang yang duit, TV pun jarang yang punya. Listrik tidak ada, kebutuhan untuk beli bahan bakar tidak ada kan, paling kan dia kan minyak tanah itu. Jadi orang ini sih guyub, rukun, 100% rukun lah orang itu. Sekarang itu memang kebutuhan ekonomi yang sangat tinggi, ya akhirnya itu penduduk tetap agak geser. Tapi caranya aku bisa untuk penghasilan, untuk sekolah, listrik, makan dan lain-lain. Makanya gotong royong ya agak beda dengan waktu saya masih kecil, masih beda. Sia-sia ibu. Mau tanya Pak mengenai pendidikan karakter berbasis masyarakat. Apa saja sih nilai-nilai karakter yang menjadi ciri khas masyarakat di desa ini yang bisa menjadi ciri khasnya desa Jepan ini daripada desa lain? Nah ciri khasnya desa Jepan yang kehidupan sederhana karena petani itu, karena bertani, kehidupannya bertani, rata-rata bertani, sekitar berapa ya 70% memang petani. Kalau untuk petani berarti nilai karakter yang ditanamkan dalam diri warga Jepang berarti Jepang ya. Maaf Pak, Jepang berarti termasuk gotong royong saja atau masih ada nilai karakter lain yang dapat membuat ciri khas tersendiri warga Jepang ini? Kalau yang pasti ya gotong royong itu enggak. Kalau nilai karakter lain itu apa? Saya enggak ada maksud ini. Mungkin bisa religius. Oh religius ya, religius pasti. Ada apa aja Pak? Di sini banyak peninggalan makam-makam para wali. Ada satu itu yang di hutan lindung sana itu makamnya Mbah Sadli Rejenu itu ada dan ada. Sebelah barat desa ini ada cikal bakalnya desa Japan itu diparingi asma Mbah Surobojo. Mbah Surobojo itu kalau menurut sejarah dari orang tua dulu itu kan pangonnya Mbah Sunan Muria. Pangon Mbah Sunan Muria itu bisa diartikan itu memang betul-betul dia yang ngopeni jarane Mbah Sunan Muria, yang merawat kudanya Mbah Sunan Muria. Bisa juga dia itu yang ngomong Kanjeng Sunan Muria, itu bisa seperti itu. Tapi kalau dari mbah-mbah itu Mbah Surobojo iki pangonnya Mbah Sunan Muria. Berarti dalam nilai religius ini bisa diimplikasikan atau implementasikan bentuknya ziarah. Ziarah setiap 1 tahun sekali itu ada namanya haul. Haul itu juga melibatkan hampir semua penduduk sini, mengadakan hadroh, berjanjian,
mana ke keahlian seperti itu ada. Kalau untuk nilai religius, untuk nilai karakter yang disiplin, apakah ada, Pak? Disiplin. Iya. Contohnya seperti misalnya Bisa di balai desa. Apa ya namanya? Warga-warga di sana ada penyuluhan atau gimana, itu kan termasuk cara disiplin. Ada seperti misalnya pertemuan kelompok itu kan Iya. ada. Itu kan ketika melakukan pertemuan kelompok pasti ada yang tidak datang nih. Iya, ada. Itu kan juga termasuk masuk ke disiplin. Benar. Kalau untuk yang tidak masuk ini Kak, apa ada konsekuensinya atau cara Kalau pertemuan itu biasanya itu misalnya ada yang tidak datang itu ya sekedar tidak datang, izin paling lewat HP ada ya. Sekarang kan udah zamannya teknologi. Tapi kalau kita ada istilahnya gotong royong, kalau di sini namanya kerja bakti, ya kita kerja sama-sama, misalnya kita acara bersih-bersih jalan, ya ada acara swadaya pengecoran jalan, kok tidak datang itu biasanya ada sanksi. Sanksinya dia pasti harus bayar denda istilahnya untuk 1 hari kerja itu berapa? kalau boleh tahu bisa disebutkan nggak Pak? Apa Kurang lebihnya. Nominal. Iya. Denda itu kalau di sini kan gini, kalau pekerja di sini itu rata-rata kan setengah hari. Dari jam 7 kerja nanti biasanya penduduk Japan itu nanti duhur selesai itu 75.000. Jadi gini, misalnya ada kerja bakti, ada gotong royong bangun jalan, kok dia tidak datang itu biasanya tidak berangkat 1 hari, setengah hari itu ya bayar 75.000 itu. Nanti buat kas, bisa buat beli tambah konsumsi, beli rokok. Mau tanya lagi nih Pak. Iya. Nilai karakter jujur nih. Jujur. Iya. Apa yang bisa membedakan warga Jepang ini dengan warga lainnya gitu? Iya. Dari desa lainnya. Begini Mbak, kalau karakter kejujuran itu saya kira dimanapun ya memang ada wong sing lempeng, lurus, jujur, bilang apa adanya. Kadang memang ada karakter orang itu yang bulat, kan? Takoni A sama B, takoni C sama D itu ada. Tapi saya yakin, orang penduduk desa itu masih 80%, 70% itu kejujuran pasti terjaga di situ. Satu, dia pasti religi agamanya itu tinggi kuat. Kalau tadi ada faktor dari Memang tidak, kalau dia kan memang agamanya itu kan masih kental. Mohon maaf ya, saya tidak jelekan di perkotaan terlalu bising, pasti ilmu keagamaan kan agak kurang. Ketika tertentu misalkan ya wis rame nih kerjaan, rame nih kebutuhan yang mendesak, akhirnya ilmu agama kan jarang ya. Ada sih di kota, tapi di satu hampir semua orang itu kan pendidikan agama walaupun sederhana, tapi nek wong desa iki mesti desa wedi takut jadi Gusti Allah segala macam. Kebanyakan yo kejujuran masih tertanam di situ. Tapi yo ada sing wong memang karakter iki wong seneng apus-apus kan ya banyak kan. Tapi nek dibandingkan kota saya yakin, mohon maaf, kebohongan tetap lebih tinggi di kota daripada di desa. berarti ibaratnya kalau warga Jepang ini masih sangat kental ya Iya. kejujuran. Iya. Sehingga membuat warga Jepang ini menjadi ciri khas lebih Iya. mendalam karena faktor dengan agama juga. Agama ya. Makasih Pak, mungkin Iya. akan dilanjut dengan pertanyaan. Siap. Wes. Jadi Pak, selanjutnya bagaimana nilai-nilai karakter tersebut diturunkan dari generasi ke generasi? Alami. Pasti alami, Pak. Jadi gini, sesuatu hasil itu bisa tertular itu karena alami itu bisa. Kita jadi orang tua itu, nek aku melakukan ngidul anakku sambil mesti rata-rata jadinya pasti ke selatan. Kalau kita ke utara, pasti karakter itu mesti saling ke utara. Ini biasa. Jadi wong tua itu agar lakunya jujur. Wong tua itu lakunya apik, nggih. Wong tua itu ora seneng apus-apus. Wong tua itu ora seneng berbuat jahat. Anaknya insya Allah dadi wong apik.
Tapi wong tua kok kelakuan elek. So mungkin anak turunnya rata-rata nurun elek. Oke, buah jatuh itu tidak akan jauh dari pohonnya, karakternya itu. Jadi kita menurunkan itu secara alamiah. Berarti gini ya Pak, kebiasaan orang-orang tua di sini itu kan lebih ke mengajarkan anaknya memberi contoh itu. Iya. Berarti sangat mempengaruhi. Iya sangat pasti itu. Makanya gini, mbak-mbak ini bisa jadi orang tua. Dan dia orang tua sing apik. Itu aja. Okay. Kekayaan dunia itu tidak jaminan. Jenengan ini kan besok kan calon ibu guru Pak Guru, pasti kan gitu tujuannya Pak. Karena saya kan PGSD kan. Nah, memberilah contoh kepada anak. Contoh senape. Urip sederhana, hidup yang bisa menerima keadaan, okay. Disyukuri apa sih duwe sing urip. Nanti pasti tercapai kebahagiaan batin jenengan. Tapi jenengan nek seneng ngeti kono abang api, kono iku mobil api, sampean cawang kok sampean kok anu akhire kok tidak ada kebahagiaan di situ. Pengen balik dari sana, aku kuat ngene, aku kuat ngene ah. Akhirnya mungkin gembrus, pasti gembrus di hidup. Jadi nek karakter apa yang diturunkan ke anak itu rata-rata itu secara alamiah. Oke, pendidikan bisa. Aku mau dhisik ora pati iso sekolah, ora pati pinter, anak kebentar HP tak sekolah. Nah itu bisa, tapi banyak persennya itu karakter secara alami turun temurun itu. Iya, Tuhan. Mun mangkitane mawon. Wong riyen iku ora klirune. Wah, tiba iki ora bakal dokong wite, nggih. Itu kunci. Ya pemono siji sing gampangane bahasa benda. Ane bajingan ane dadi wah ada seperti ada. Tapi rata-rata niku nggih sing nek kula delok niku wong tuane ruwet, anake apike bisane sama. Apike bisane kur bumbusi sak jerone jarak. Maksud teman kula nggih. Ya. Nilai karakter tersebut mempengaruhi perilaku dan sikap masyarakat desa ini dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Nilai-nilai karakter itu mempengaruhi perilaku dan sikap masyarakat desa Japan dalam kehidupan sehari-hari. Itu juga alami, Mas. Karakter itu pasti saling nyambung itu, memang alami. Lingkungan yang niku akhirnya memang jadi kerukunan terjaga dengan sendirinya. Gotong royong enggak tergerak dengan sendirinya. Berarti sudah tertanam ya Pak? Iya, tertanam jiwa-jiwa setiap orang sudah masuk tanam di situ. Terus orang Islam itu harus ini kalau begini enggak. Oh kan gak cukup bangun rumah misalnya nolong seorang. Hati kita terpanggil mesti nolong orang. Kesadaran diri sendiri. Jangan sekali ya. Itu wes, ya ini kembali sama dengan turunnya itu gimana ya alami. Kita dalam kehidupan itu nindakno kehidupan karakter itu ya wes alami. Maka dalam kehidupan ini mandiri ngoten niku. Bakal buka, oke, ngandung uang buka dibantu ya wes. Seperti itu. Gini Pak, mau tanya, bagaimana nilai karakter tersebut dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lain kan? Kalau di saya ini kan karakternya mau religius, terus suka kerja sama juga, kerja gotong royong. Nah itu masih hukum juga itu. Gini. biar jadi Inspirasi masyarakat yang lain ya, selain dari kami Pak. Ini tak kasih contoh. Desa Japan itu berdampingan dengan desa Jawa. Okay. Karena orang Japan itu kepalanya tinggi, ingin kita buat jalan sama-sama. Kita ada bencana kita sama-sama. Itu tetangga desa dari itu dia langsung melihat, oh ini ngene, hasilnya nyatanya kok apa? Okay. Jadi kita orang-orang promosi lah, kita laksanakan, masyarakat lain melihat.
Inspirasi. Dilihat kok, oh iki lah apik gitu. Nggih jalan ya dadi bareng-bareng tanpa biaya itu bareng-bareng. Itu nanti penduduk lain desa melihat seperti itu, dia juga alhamdulillah gelap ya, ayo digengoni kok. Jadi terinspirasi. Iya, seperti itu. Jadi tidak bisa, misalnya kita punya karakter baik terus apa itu jangan aku ini tanpa dikasih contoh itu tidak bisa, tidak mungkin. Kita melaksanakan biar nanti masyarakat lain yang menilai, nah antar itu barangnya juga akhirnya membawa kebaikan. Dia pasti dengan sendirinya itu. Yaitu balik ke alamiah. Tidak bisa kata Mas, aku urip sederhana, aku urip sederhana, aku ora iso mungkin. Kecuali aku iki urip sederhana, wis mangan cukup sego sambal tempe. Tapi apa biar anak bojo seneng jam buyut itu lho kan. Wah, iku lho apik katanya bahagia. Mangan sego sambel wis seneng kan gitu kan. Dhek kemungkinan iso nyawang aku. Sing salah dhek urusannya aku wis bahagia seneng di akhiran. Wis ora usah mikir sing muluk tinggi-tinggi. Sing penting kita ngene rasa syukur di cukup. Berarti lebih ke perilaku masyarakat Japan ini ya Pak, yang ibaratnya langsung ke perilakunya, kebiasaan-kebiasaannya yang membuat desa lain kalau melihat itu bisa terinspirasi. Iya. Contoh ini contoh yang baru-baru ini, yang baru kenal ini relawan bencana. Itu kan Japan bikin relawan bencana. Dulu yang pertama memberi motivasi itu malah dari Muhammadiyah daerah mana? Pokoknya Jawa Kidul Mas, orang siapa kalau di sini Lombokno tangga bencana. Akhirnya BPBD Kudus nyerah sini, kan? Sini ada apa-apa, orang mayat mau mati nang alas digotong, oh sungai kotor, dindawi, dibareng, datang kita bersih-bersih relawan itu. Akhirnya tangga desa itu, wah itu ya, gitu kan? Ya sekarang tangga desa ikut. Walaupun seperti disakuan itu baru 3 atau 4 orang ikut, colok ikut. Akhirnya kan gitu, perilaku itu dikeluarkan secara alami. Sepenting kita itu membuat hal yang baik, dilihat masyarakat itu positif, nanti akhirnya dia itu ikut sendiri. Namun nambahin lagi nih Pak, untuk ketika ada relawan, apakah ada kegiatan lainnya dari masyarakat yang mampu menciptakan nilai karakter itu tumbuh dengan sendiri? Kan tadi alami juga, tapi kan dengan sebuah kegiatan itu dapat menimbulkan juga nilai karakter. Seperti itu Karang Taruna apakah ada atau masih banyak lagi? Gini, Karang Taruna ada. Di sini itu di Japan itu hampir komplit Mbak. Di situ ada Potharus ada, relawan ada, masyarakat yang peduli dengan hutan ada. Ini kasih contoh, waktu zaman reformasi dulu itu kan pembalakan liar merajalela, pembalakan liar kan, gunung ini dibuka rata kan. Di Japan itu juga seperti itu. Cuman di situ terbentuk lembaga masyarakat di hutan yang akhirnya bisa menyelamatkan hutan di lereng Timur ya, ke selatan itu. PMPH kita akui ya, walaupun tidak resmi, PMPH Jawa itu kan ya dia itu pecinta lingkungan, hutan terutama kan. Oh ingko nek sampai alas lereng Mulyo ditebang semua, nanti anak putuku piye? Itu kan sumber kehidupan air piye? Oh sumber anak darti, wet bergat iki pohon beringin ini kan, pohon kina, tahu pohon kina enggak? Enggak tahu kan pohon kina? Nah, pohon kina itu pohon yang kulitnya bisa dibuat hampir semua bahan baku dari obat-obat itu, namanya pohon kina. Waktu saya kecil itu dinggo nambani wong kena penyakit malaria, demam kina itu, demam itu pohon kina itu. Akhirnya kita LMDA mengadakan sosialisasi masyarakat. Dulu yang masyarakat itu nebang pohon. Nah cara orang ini saya Belandong ya Pak, Belandong itu yang lainnya alas. Nah Jepara bagian selatan tidak tahu, dan bagian utara harus tahu. Belandong itu zaman bapak-bapak saya itu memang nyolong kayu. Dia esrek gitu. Akhirnya itu dengan sendiri dia berhenti, sadar, dikasih pengetahuan. Ini loh hutan sing wis kerambah, kita batasi jalan. Wis, sing wis digarap sing apik,
yang belum jangan. Sebenarnya anak foto itu ini piye? Ya pertanyaannya ya dengan sendiri sadar sendiri. Sadar sendiri sadar sekarang kan bisa dilihat. Ya mohon maaf ya, lereng Jepara, Padayam, dan lereng Muria yang di sini bisa dilihat. Yang baik yang mana gitu kan? Itu bisa dilihat. Seperti itu ya Pak. Jadi di Jawa itu alhamdulillah organisasi itu memang banyak sih. Padahal saya sendiri, baik yang relawan kebencanaan, yang bagian alas ada semua. Berarti kan banyak kegiatan nih Pak. Iya. Itu didominasi oleh anak muda zaman sekarang atau campuran? Campur. Tapi kebanyakannya boleh Campur. campur. Iya campur. Berarti apa ya? Seimbang. Seimbang. Kalau yang membuat darwis itu banyak yang muda-muda, karena orang yang muda-muda gitu kan. Relawan itu ya muda tua campur. Kalau yang ke hutan itu rata-rata ya tua-tua. Orang yang alas otomatis orang merasa seneng, nggak suka yang tua-tua. Oke, kita penanaman. Yo, nanti kita buka. Yo, nanti bibit dulu yang kita buka. Nanti kalau orang itu naungan tegaan itu untuk naungan bawah itu ada. Jadi hutan itu bencet jatuh kan jalannya kena tanah erosi. Kan? Kena pohon yang di atas dulu, nanti turun ke bawah kena daun kopi, baru turun ke rumput, baru kena tanah seperti itu. Untuk anak-anak muda nih Kak, karena kan kita juga anak muda itu dia daftar dari keinginan sendiri atau emang diharuskan setiap RT atau gimana untuk memberikan Sukarela. Oh sukarela. Sukarela sih. Kecuali kalau pengurus misalnya Pak Darwis itu memang biasanya itu desa yang menuju karena menjadi pengurus kan harus yang punya kemampuan skill tersendiri kan. Oh lalu kami kerja no setelah pengurus oh kau mampu bikin iki kerja sini anggotanya ya daftar aja. Nah, sekali ya sih Pak. Ini kan tadi berbicara tentang agamanya yang di sini emang kental banget dengan agama Islam. Kalau untuk agama selain Islam, apakah ada toleransi atau gimana cara warga desa ini untuk gini Mbak, kalau waktu tahun 890 itu di Japan itu ada dua agama, Kristen dan Islam kayak gitu. Waktu dulu itu juga yang Kristen itu di bawah agak kesulitan untuk misalnya ada orang meninggal itu penguburannya ya agak susah. Dicampur orang Islam ya piye kan gitu. Akhirnya kan di tempatnya sendiri di Bali. Jadi toleransi pasti ada. Tapi 90 ke atas itu Japan itu sudah tidak ada agama selain Islam, semua Muslim semua. Muslim semua. Ya, terima kasih Pak atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami dan penjelasan Bapak yang sangat jelas dan terperinci mengenai bisa Japan ini. Tapi mengucapkan banyak terima kasih atas wawasan yang Bapak berikan dan pengetahuan yang diberikan kepada kami. Semoga apa yang Bapak tuturkan tadi bisa kami terapkan di kehidupan sehari-hari kita, menjadi inspirasi kita. Ya, saya juga mohon maaf bila mana ada tutur kata kalau saya yang tidak pas ya, ataupun menyinggung perasaan saya dimaafkan. Dan mudah-mudahan dengan kabeh bisa menjadi mahasiswa yang Amin ya berkah barokah. Saling mendoakan kita. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang dikatakan tercapai. Ya. Sekolah yang benar-benar. Ya. Pagi sekarang ya Pak ya. Ya, hati-hati itu perlu. Foto. Yo itu saya juga punya saudara Rio, Dumai.